Jadi seperti title hari ini, kita akan bawain use case yang dimana kita implementasikan kepada di customer kami menggunakan automation. Oke? Jadi di agenda kita hari ini saya akan perkenalkan Aizeno itu siapa sih, apa sih yang kita kerjakan, dan relationship kita, partnership kita dengan Aizeno seperti apa. Kemudian seperti apa sih pendekatan Aizeno terhadap ITSM itu sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan dengan use cases. Ada 3 use cases di service management. Kemudian ada use case juga di incident dan problem management di data center ops. Kemudian ada juga change enablement di DevOps. Mungkin kalau dengar kata DevOps pasti pada semangat ini, ya kan? Terus kemudian ITSM itu, service management itu nggak hanya berpatokan pada ITSM aja, itu bisa juga kita gunakan di luar ITSM. Oke, dan kemudian saya harapkan dari sesi ini akan ada key takeaways-nya lah, poin-poin yang bisa didapatkan dari hadirin sekalian dari sesi sehari ini. Kalau misalnya ada waktu, ntar kita akan ada Q&A session dan saya juga akan ada pop quiz yang paling akhir. Oke? Jadi Aizeno itu didirikan tahun 2003, headquarters kita tuh di Singapura, kemudian kita ada kantor operasional di Indonesia salah satunya, kemudian di Malaysia, Filipina, dan juga di Thailand. Jadi kita memiliki kurang lebih sampai sekarang ini 150 expertise di bidangnya masing-masing. Oke? Kemudian sekitar 1 tahun yang lalu selama pandemi itu kita diakuisisi sama Logicalis. Ada yang pernah dengar Logicalis nggak? Oh, nggak pernah. Oke, jadi Logicalis itu penyedia solusi global. Kita diakuisisi itu karena kemampuan kita di 6 pilar utama ini. Jadi Aizeno punya kapabilitas itu di cloud computing. Kalau misalnya pernah dengar GCP, Google Cloud Computing atau AWS. Nah, kalau misalnya dia tertarik bisa hubungin kita. Kemudian kita juga kapabilitas kita ada di DevOps dan ITSM juga, kemudian di data management dan juga as modernization dan juga di customer experience. Customer experience itu lebih ke CRM. Saya nggak akan panjang lebar jelasin satu persatu kapabilitas kita di 6 pilar utama untuk digital transformation ini. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian tertarik untuk tahu lebih lanjut solusi untuk ke-6 pilar ini, bisa hubungin tim sales kami atau tim solusi kami di booth Aizeno. Minta aja kontaknya bisnis karya mereka, bisa kontak ke kami langsung. Oke? Oke, jadi hubungan Aizeno atau partnership Aizeno dengan AirLation itu seperti apa sih? Jadi AirLation itu adalah salah satu strategic partnersnya Aizeno. Jadi Aizeno itu sudah merupakan seperti yang sudah disebutkan sama Mbak Dora tadi, kita adalah platinum partnernya AirLation nggak hanya di Indonesia, di Singapura juga, kemudian di Malaysia dan juga di Thailand juga dan Filipina juga. Jadi kalau kita lihat timelinenya partnership kita mulai partnership dengan AirLation itu sekitar tahun 2018, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat dari timeline ini, 2 tahun belakang ini kita banyak mendapatkan awards dari AirLation dan juga kita mendapatkan akreditasi dari AirLation. Oke? Jadi yang paling baru adalah yaitu yang terakhir ini nih. Yang paling baru adalah di tahun 2022 ini di bulan Agustus, kayak sekitar 1 bulan yang lalu. Kita adalah partner pertama di Asia Pasifik yang mendapatkan spesialisasi di ITSM. Artinya apa sih spesialisasi ini? Artinya Aizeno sebagai partner AirLation membuktikan kesuksesannya kami dalam membantu customer kami mengimplementasikan service management berdasarkan prinsip-prinsip ITIL 4, tidak hanya pada berpatokan pada customer satisfaction, tetapi juga dengan biaya yang lebih efektif. Gitu. Jadi itu arti dari ini adalah untuk mendapatkan akreditasi ini nggak mudah, harus banyak banget requirement harus kita penuhi. Misalnya contohnya harus ada survei customer satisfaction dari customer kami, kemudian kita harus submit study case, kemudian harus ada konsultan kami yang harus sudah punya akreditasi ITIL 4 spesialis minimal 3 orang. Jadi cukup berat. Jadi makanya kita
ini merupakan suatu achievement yang luar biasa sekali bagi Aizeno dan partnership kita dengan Atlassian, dengan adanya pencapaian ini menjadi salah satunya partner di Asia Pasifik yang mendapatkan akreditasi ini. Oke, selanjutnya mungkin tadi udah dengar ya dari sesinya Yang Lee dan juga sesinya Warren Jones. Jadi bagaimana sih pendekatan Atlassian terhadap ITSM itu sendiri? Nah, pendekatannya itu adalah satu, berpusat pada tim. Jadi seperti misi Atlassian itu untuk analyst the potential of every team. Jadi dia ingin memaksimumkan potensial yang ada di setiap tim. Makanya approach-nya mereka itu berpusat pada tim. Tapi kalau misalnya di Indonesia ada ungkapan bahwa di setiap kesuksesan di balik pria yang sukses pasti ada wanita yang hebat, benar ya? Pasti kalau nggak istrinya pasti ibunya gitu kan? Di balik kesuksesan pria. Nah, bagi Atlassian percaya di balik pencapaian hebat manusia pasti ada yang namanya teamwork. Tapi teamwork itu nggak hanya berpatokan pada tools atau alat yang digunakan oleh tim itu sendiri, harus dikombinasikan dengan culture dan juga praktik kerja yang baik dan juga adanya tools yang sifatnya memfasilitasi kolaborasi itu sendiri. Nah, makanya Atlassian itu menciptakan tools yang memfasilitasi kolaborasi antara tim. Oke, ada yang setuju nggak bahwa di setiap pencapaian hebat manusia pasti ada teamwork dan itu perlu kolaborasi? Ada yang nggak setuju atau yang? Oke, setuju? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jangan pada ngantuk dong, jangan serius-serius banget ya. Oke, selanjutnya, nah kalau misalnya udah tahu ITIL, jadi ITIL itu ada sekitar 34 practices, sekitar 17 antara itu di dalam kategori service management, oke? Dan sekitar 8 itu masuk dalam kategori general management. Jadi fokusnya Atlassian itu di mana sih dalam ITSM practices itu? Nah, fokusnya mereka tuh yang pertama itu sebenarnya ada di 7 pilar utama. Yang paling pertama, yang 7 pilar utama, di yang warna merah itu sebenarnya itu praktis utama dari ITSM. Dan ketiga yang di biru itu praktis pendukungnya. Jadi setiap praktis yang di warna merah itu didukung satu atau dua atau tiganya. Oke, yang pertama adalah service request management. Pasti udah pernah tahu lah service request, misalnya saya mau request laptop baru gitu kan, saya mau create user, misalnya user onboarding baru, itu namanya service request. Oke, praktis yang kedua adalah incident management. Nah, incident management mungkin kalau yang teman-teman di IT operations sudah tahu lah yang incident management seperti apa. Itu memastikan bahwa jika terjadi insiden itu interupsinya itu nggak sampai melebar kemana-mana gitu. Jadi memastikan bahwa service yang di manage oleh IT operations itu always on service. Oke, dimana kita meminimalisasi dampak jika ada insiden, itu di incident management. Nah, kalau misalnya terjadi insidennya berulang-ulang, berarti jadinya problemnya nggak sih? Ya kan? Jadi makanya disebutnya sebagai problem management, di mana kita identifikasi root cause dari insiden tersebut untuk memprevent lah, gitu, mencegah itu terulang kembali. Itu di problem management. Kemudian di change enablement. Nah, change enablement itu kalau kita di DevOps ngomongnya, pasti kalau ada teman-teman developer sini, kalau misalnya teman-teman developer kalau mau deploy sendiri perlu change request nggak sih ke IT Ops? Perlu nggak? Pasti harus IT Ops harus tahu dong apa yang di change gitu kan, karena mereka yang manage aplikasi itu kan. Kalau ada change kan, pasti ada change request. Jadi change enable itu gimana mengenable tim untuk change request, misalnya contohnya proses approval-nya, apakah ini standard change, apa itu normal change. Nah, itu di change enablement, apakah ada freeze period segala macam. Jadi change enablement itu memungkinkan agar change itu tidak resikonya itu terkontrol gitu, nggak resikonya bisa dikontrol gitu. Karena setiap perubahan pasti adanya resiko, benar nggak sih, antara resikonya besar atau resikonya kecil, ya kan? Nah, kemudian kita ada knowledge management seperti tadi presentasinya si Warren Jones. Knowledge management itu memungkinkan kita untuk gimana ya? Misalnya contohnya
mungkin kalau IT support, misalnya kalau orang user baru, gimana sih cara misalnya setup emailnya mereka di Outlook. Nah, kalau misalnya IT support itu menuangkan knowledge mereka ke dalam suatu knowledge base, dan kemudian knowledge base itu bisa dikonsumsi sama user, itu berarti akan mengurangi dependensi ke IT support ya. Jadi IT support itu bakal bisa berfokus pada hal-hal yang lebih penting, itu kan? Yang frequently asked questions itu dituangkan kepada knowledge base. Jadi knowledge base itu hanya terbatas bisa digunakan tuh kalau misalnya terjadi insiden, kayak misalnya problem apa sih yang bisa dipelajari dari insiden itu, root cause-nya apa sih, timeline-nya seperti apa sih. Nah, itu bisa juga didokumentasikan di knowledge base. Oke? Kemudian praktis pendukung lainnya, kita tuh adanya service configuration management dan asset management. Misalnya kalau misalnya kita mau manage aset inventory, misalnya kita punya hardware berapa sih, software ada berapa sih, gitu. Terus kemudian kira-kira kita perlu planningnya, kalau misalnya dengan perkembangan employee itu ada stok berapa software sih ke depannya gitu kan, atau berapa hardware sih. Kemudian untuk service configuration management ini yang paling menarik menurut saya untuk dari segi asset management, karena service configuration management itu memungkinkan kita untuk konfigurasi service. Bisa contohnya kita misalnya mau ada approval, misalnya aplikasi ini kita mau ada change, ada deployment. Kemudian kita perlu approval. Mungkin kebanyakan tim-tim sekarang tuh harus kayak tetokan sana, ini siapa sih gitu yang punya owner dari service-nya siapa sih, gitu kan, approval siapa sih. Kalau kita punya suatu database yang menyimpan konfigurasi semua detail itu perlu bisa automate gitu. Kita nggak perlu hafal lagi siapa yang harus approve segala macam. Oke? Jadi inilah fokusnya ITSM-nya Alessia, pendekatannya Alessia terhadap ITSM. Oke, jadi selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam use case yang kita sudah pernah implementasikan di customer-customer kita. Dan use case yang pertama sih kita cara bantu customer kita untuk deliver value. Di IT 4 itu disarankan fokus on value. Jadi apapun yang kita deliver itu fokusnya di nilai value. Oke? Nah, Aizeno sebagai implementation partner Alessia dan planning partner, ini kita ada use case yang kita bawain untuk membantu customer kita untuk deliver value ini lebih cepat. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah user onboarding service request management. Ini kita implementasikan di customer kita digital bank di Singapura. Apa sih yang mereka lakukan? Jadi mereka punya HR mereka tuh biasanya kalau misalnya ada employee baru kan harus kita onboard gak sih? Kayak create account-nya segala macam kan. Terus kemudian mungkin create-nya di Active Directory atau mungkin penyediaan laptopnya. Kemudian software yang harus diinstal di laptopnya apa gitu kan. Nah, jadi yang kita bantu mereka adalah kita orkestrasi proses user onboarding ini di Jira Service Management. HR-nya itu request-nya melalui customer portal. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak email lagi. Karena kalau kita tadi pernah dengar nggak, sempat dengar nggak istilahnya shift left, geser ke kiri. Jadi geser ke kiri itu maksudnya apa sih? Lebih kita menekankan semua yaitu lebih ke mendekatkan ke source-nya, ke usernya. Bisa ngebayangin nggak sih kalau misalnya si HR request-nya itu melalui email, semua detail employee taruh di email. Si IT support bakal pusing kan, kategori ini request itu. Ini siapa sih reporting manajernya, posisinya apa sih, harus dipilah-pilah lagi nggak sih, ya kan? Kalau misalnya kita bisa pakai form itu kita bisa automate semuanya. Nah, yang kita lakukan adalah kita build formnya dan kemudian kita integrasikan dengan yang namanya Okta. Mungkin pernah dengar Okta nggak? Jadi Okta itu identity provider untuk user management. Jadi apa yang kita nanti Jira Service Management akan komunikasi ke Okta, tolong create usernya dong dan email address-nya. Jadi nggak ada intervensi manual lagi dari IT supportnya. Kemudian Okta akan balik feedback ke Jira Service Management dengan email address tersebut. Nah, kemudian nanti si IT support akan take care. Misalnya dia harus menyediakan laptop. Nah, customer kami ini menggunakan asset managementnya Jira Service Management. Mereka melihat inventory-nya
asetnya ada berapa, laptopnya, kemudian mereka juga menggunakan inventory untuk lihat kira-kira untuk posisi ini, role ini, software yang mereka perlukan itu apa, semua disedia secara otomatis sama sistem. Jadi mereka tahu untuk posisi ini, role ini, kira-kira software yang harus diinstal apa, gitu. Nggak ada tektokan lagi sama HR ini, role ini apa sih, aplikasi apa sih yang mereka perlu gitu. Jadi mereka bisa dari situ mereka tinggal provision laptopnya segala macam, dan kemudian kita akan update otomatis di Insight Asset Management-nya laptop ini di-SLA ke siapa, terus mereka punya akses ke license software mana aja. Jadi dari tim aset maupun tim itu support tuh punya facility ini sebenarnya asetnya kita ada berapa sih? Gitu. Siapa sih yang di-assign aset ini seperti itu? Gitu. Ada yang pernah mengalami ini nggak? Masih ada yang manual nggak onboarding usernya di company-nya? Kayak harus koordinasi berbagai tim di mana-mana gitu kan? Ya nggak sih? Nah, kalau sebisa mungkin salah satu dari principles-nya ini, I feel itu adalah automate as much as possible. Jadi to save time. Karena di era agile ini untuk deliver value lebih cepat itu perlu automation, ya nggak sih? Kalau kita nggak memanfaatkan automation, automate sebanyak mungkin kita akan ketinggalan. Kalau kita ngandalin human aja, jadi human tuh untuk yang penting-penting, ya nggak bisa kita automate. Misalnya untuk yang misalnya baca dokumen segala macam gitu kan, pokoknya nggak bisa automate sebanyak mungkin. Kalau nggak kita akan ketinggalan. Oke? Terus use case yang kedua itu ini ada data center ops. Kita punya customer, dia punya data center, jadi dia provide data center di Jakarta. Gitu. Jadi apa sih yang mereka pakai untuk Jira Service Management itu? Mereka pakai Jira Service Management Portal untuk vendornya mereka, kemudian internalnya mereka, dan juga customer mereka. Kok mirip kayak CRM, pasti mananya kan? Kok mirip kayak CRM sih? Gitu. Oke, mereka pakainya untuk apa sih? Satu untuk vendor onboarding mereka, customer onboarding mereka, kemudian juga kalau misalnya dari request access card, karena data center itu security ketat banget ya. Ya nggak sih, security ketat. Kalau mau masuk aja, mau request masuk, pasti ada rasa request dulu. Nggak boleh sembarang orang masuk ke data center. Jadi mereka proses requestnya melalui Jira Service Management. Dan juga kalau misalnya ada sales mau order, mereka juga requestnya di Jira Service Management. Karena data center operationsnya itu bekerjanya di Jira Service Management. Nah kemudian mereka pakai Jira Service Management punya aset modul itu tuh banyak hal. Mereka simpan data vendor, simpan data customer, kemudian simpan data fasilitasnya. Mereka data centernya ada apa aja, kemudian raknya apa aja yang berrelasi dengan data center itu. Kemudian mereka juga simpan data-data employee-nya mereka, terus visitornya mereka, dan juga invoice-nya mereka. Kemudian kita ada integrasi juga dengan CRM, ERP, dan HR system mereka. Pasti pada nanya deh, ini kok kayaknya ya kayak CRM gitu ya, buat apa sih integrasinya gitu. Jadi karena ada akses card request misalnya dari vendor atau customer, jadi mereka perlu ditagih. Jadi ada perlu penagihan ke yang request ke customer atau vendor mereka. Jadi yang menagih itu adalah orang finance. Jadi finance itu pakainya ERP. Jadi makanya kita ada integrasi dari Jira Service Management ke ERP untuk nge-trigger, finance tolong invoicing dong buat customer atau vendor ini request dan akses request. Seperti itu. Jadi ini jadi supaya si data ops-nya itu nggak usah manual lagi, nanti ya masih email manual gitu kan, makan waktu. Jadi kita automate aja gitu. Oke, ini menurut saya service management yang paling menarik. Kenapa? Karena ini use case-nya itu di customer kami di Singapura. Jadi dia tuh company ini bisa dibilang sebagai penyedia jasa IT untuk jaringan rumah sakit di Singapura. Oke, jadi ini use case-nya adalah, jadi kalau misalnya si rumah sakit Singapura itu mereka punya cluster data center yang masing-masing. Kalau misalnya mau request environment baru di cluster data center mereka harus request ke customer kami ini. Apa yang mereka lakukan? Jadi mereka punya analis. Kira-kira data centernya perlunya di mana, klasternya apa, kemudian operating systemnya apa. Jadi mereka tinggal define aja, kemudian sizingnya seperti apa. Nah mereka perlu pakai yang namanya Jira Service Management Form untuk spesifikasi data environment barunya itu. Nah, terus formnya ini kita pakai service catalog itu menggunakan Insight.
Jadi si Jira Service Management punya service service configuration management module yang saya sebutkan di awal tadi. Nah itu semua pilihan data center itu udah ada di situ, gitu. Nah yang dilakukan adalah begitu request ini approve sama yang harus approve, nanti kita akan komunikasi sama Ansible. Ada yang tahu nggak Ansible? Pernah dengar nggak? Itu automation lah Ansible, ya. Jadi Ansible itu udah ada predefined template sama playbooks-nya. Jadi Ansible yang akan berkomunikasi dengan yang di sebelah kanan sini, baik itu mau di cloud, public cloud, private cloud, atau mungkin bare metals yang biasa kayak di on-premise segala macam. Jadi Ansible yang bertugas untuk install aplikasi dan create environment baru secara otomatis. Sebelumnya itu dependensi ke orang yang bisa untuk install itu banyak sekali karena mereka akses harus mereka harus punya akses permission untuk install kan. Kalau misalnya bisa automate itu akan lebih cepat, jadi nggak ada dependensi lagi yang tadinya mereka itu harus melakukan proses ini berhari-hari karena tunggu dependensi availability dari tim yang harus ngerjain. Kita bisa mereduce waktunya sampai hanya hitungan jam saja, gitu, karena kita automate semuanya, gitu ya. Terus kalau misalnya udah selesai nih, udah environment-nya udah tercreate dengan baik, nanti kita tinggal update ke aset. Oh ada environment baru nih di data center ini, cluster ini. Jadi untuk supaya infrastrukturnya tahu ternyata ada, misalnya ada IT mana aja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di incident and problem management di data center ops. Ini customer kami juga, data centernya di Jakarta, operation headquarter di Singapura. Kalau kita lihat sini, jadi mereka data center itu mereka ada monitoring tool. Jadi ada dua kemungkinan insiden itu bisa dilaporkan kalau di incident management. Satu, melalui user yang report kalau mereka pakai aplikasi itu 404 error gitu kan. Itu kan insiden, ya kan? Atau monitoring melalui monitoring tool. Jadi monitoring tool di customer kami itu mereka punya monitoring tool untuk monitor networknya. Kemudian suhu dari data center, karena suhu itu di data center bisa menyebabkan insiden. Oke? Terus kemudian mereka kalau misalnya ada terdeteksi insiden, mereka akan kirim alertsnya ke yang namanya Ops Genie. Oke, nanti Ops Genie akan berdasarkan routing yang udah kita setting, nanti Ops Genie akan routing dan kirim bisa telepon atau SMS ke tim yang bersangkutan. Misalnya dari operations team, kalau mereka nggak respon sama sekali, misalnya waktu 5 menit, nanti akan eskalasi ke facility manajernya kemudian kalau misalnya nggak ada masalah sekali, nanti kita akan eskalasi ke head of facility-nya. Nah, mereka juga menggunakan Ops Genie untuk swarming. Ada yang pernah dengar istilah swarming nggak? Atau nggak apa itu swarming? Kalau di IT operations, kalau ada insiden, biasanya kita nggak tahu kan penyebabnya apa dulu. Misalnya mungkin dari softwarenya, developernya, nge-code-nya yang bikin insiden. Bisa aja mungkin dari networknya, bisa aja dari infrastrukturnya, misalnya database-nya kepenuhan, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu kalau ada insiden ya. Nah, solving itu artinya kita rame-rame join suatu call gitu, command center begitu, kita investigasi masing-masing semuanya. Begitu tahu cause-nya itu, oh ternyata tim development karena changes mereka yang baru-baru ini menyebabkan insiden, berarti tanggung jawabnya si developer yang harus resolve insiden tersebut. Nah itu namanya swarming. Jadi mereka rame-rame dulu nih, kita nggak tahu root cause-nya, kita investigate aja rame-rame, karena kita nggak tahu tanggung jawab siapa dulu kan. Sebelum tahu root cause-nya, setelah tahu baru nanti tim development yang harus bertanggung jawab, bisa contohnya seperti itu. Nah, di customer kami ini, kalau misalnya ada infra changes, kalau misalnya insidennya terjadi, oh ternyata mungkin perlu upgrade storage misalnya, atau database-nya perlu ditingkatkan karena concurrency-nya terlalu besar, contohnya seperti itu ya. Nanti mereka akan raise change request dan pada proses approval-nya. Kemudian kalau setelah itu, mereka akan ada namanya problem management. Nah, problem management seperti yang saya udah bilang tadi, itu untuk analisis root cause-nya seperti apa, penyebabnya seperti apa, untuk lesson learn-nya seperti itu. Oke, kemudian mereka menggunakan ya Confluence untuk post incident reviews-nya, lesson learn-nya seperti apa. Oke, kemudian change enablement di DevOps. Ini use case-nya customer kami di bidang asuransi di Singapura.
Jadi mereka tuh ada dua tipe change, ada standard change sama normal change. Kemudian normal change itu dibagi dua, ada local change sama ada global change. Local change itu maksudnya kalau perubahannya itu berdampak pada local entity itu aja. Kalau misalnya change itu berdampak pada global, itu namanya adalah global change. Itu proses approval-nya beda. Itu proses approval-nya diidentifikasi menggunakan yang namanya insight ini. Dan insight management-nya siapa yang harus approve. Kalau bisa di ITIL sendiri itu direkomendasinya kalau bisa semuanya pre-approve change, standard change. Kalau standard change di ITIL itu pre-approve artinya nggak perlu udah disetujui di awal dulu bahwa tipe-tipe change dengan risk apa aja itu udah pre-approve, jadi nggak perlu nunggu approval lagi. Kalau di risk change dengan pre-approve itu langsung diimplementasi aja change jadi itu nggak usah nunggu-nunggu lagi. Misalnya kalau ada change approval board segala macam tuh nggak ada nunggu-nunggu lagi, karena di zaman sekarang ini seperti yang saya bilang kita tuh harus bergerak cepat, ya kan? Kita harus deliver value itu lebih cepat, time to marketnya cepat. Gitu, makanya sebisa mungkin standard change dan automated change. Nah di customer kami ini, kalau misalnya teridentifikasi bahwa change ini perlu ada tim developer yang ngerjain. Di sini ada yang pakai Jira software nggak timnya? Banyak ya, banyak developer di sini ya, sekitar mungkin 8.000 orang ya yang udah pakai Jira software. Jadi kalau misalnya ada change, kita tuh bisa, yang paling saya suka dengan Jira platform ini adalah automation-nya. Jadi kalau misalnya ada change nih, kita perlu developer yang ngerjain change-nya. Udah teridentifikasi dengan otomatis, kita nggak perlu lagi manual nge-create yang namanya link issue. Pernah dengar istilah link issue nggak di Jira software? Pernah kan pasti link issue? Nggak perlu lagi tuh nge-create manual link issue, kita create aja otomatis. Kemudian nanti tim software developernya yang akan ngerjain change itu, yang akan implementasi change-nya. Nah, ini yang kita sebut sebagai DevOps, dan juga gimana sih kolaborasi antara IT operations dengan Jira software dikombinasikan dengan automation untuk mempercepat laju perubahan itu sendiri. Nah, kalau misalnya tim software development, mereka pasti punya auto proses sendiri. Terus kemudian IT operation pasti punya proses sendiri. Jadi gimana dalam satu platform kita bisa mengakomodasi otonomi dari itu sendiri. Mereka bisa punya proses yang beda-beda. Itu nggak perlu disamakan karena yang berbeda kan prosesnya development dengan IT operation. Nah begitu software developer yang udah development timnya udah melakukan change ya, mereka bisa misalnya commit code-nya, ya kan, melalui misalnya kalau misalnya buat Bitbucket atau GitLab atau GitHub gitu kan, commit, kemudian pasti mereka akan nge-raise, kalau udah selesai pasti mereka akan raise change juga ke team operations untuk deploy. Kalau misalnya udah melalui UAT segala macam, pasti ada production deployment kan. Nah di production deployment itu biasanya itu harus nge-raise-nya ke tim IT support atau IT operation, karena lagi-lagi IT support itu perlu tahu kalau misalnya mereka yang bertugas untuk maintain suatu aplikasi, pasti mereka harus tahu dalam perubahan apa yang terjadi. Jangan maksudnya si dev enaknya sendiri doang ngelakuin change tapi nggak kasih tahu ke IT operations yang harus maintain aplikasi itu sendiri, ya kan? Supaya mereka tahu kalau misalnya terjadi insiden, perubahan terakhir itu apa sih? Mungkin perubahan terakhir itu biasa menyebabkan insiden. Nah kalau misalnya pakai di DevOps itu ada CI/CD juga kan, kalau misalnya Jenkins, mungkin pernah dengar Jenkins, atau mungkin kalau di sini kita Bitbucket itu ada partner juga. Kemudian Cloudbase itu versi enterprise Jenkins, jadi bisa juga kita melakukan automation untuk deploy, kita continuous integration sama continuous deployment. Oke, jadi itu untuk mempercepat laju perubahan di DevOps. Oke, jadi itu dari segi use case kita untuk ITSM. Service management itu nggak hanya sebatas ITSM atau IT Service Management. Service Management itu ITSM ditambahkan dengan Enterprise Service Management. Ada yang pernah dengar nggak Enterprise Service Management? Ada yang pernah dengar term ini nggak? Bisa tolong tunjuk tangan nggak? Belum pernah ya? Oke, artinya apa sih Enterprise Service Management itu? Jadi prinsip-prinsipnya IT Service Management itu bisa diaplikasikan di use case-nya yang sifatnya business centric. Kalau misalnya di IT Service Management ada service request ya. Nah,
prinsip-prinsip ini itu bisa diaplikasikan untuk bisnis use case juga, nggak hanya melulu request laptop, misalnya onboard user baru, itu nggak hanya sebatas ke situ saja. Kita ada, jadi tim apa sih yang bisa menggunakan service management juga? Itu bisa timnya legal, tim finance, nah itu bisa menggunakan service management, misalnya tim HR, itu bisa. Nah kita ada 2 use case yang kita bawakan hari ini untuk service management. Use case yang pertama adalah, jadi kita punya customer itu mereka tuh bergerak di bidang penyediaan sertifikat digital. Kayak misalnya DocuSign, terus mungkin SSL, mereka jualannya itu di Jakarta, Indonesia. Nah, finance teamnya mereka itu udah pakai Jira Service Management untuk request, kayak misalnya kalau misalnya ada tim sales yang minta request, tolong generate invoice dong ke customer ini, tim finance-nya itu udah pakai Jira Service Management. Tapi tim delivery timnya itu belum pakai sebelum Aizeno masuk untuk bantu mereka. Oke, kita pelajari use case-nya mereka. Ternyata selama ini delivery tim itu pakai WhatsApp. Manual banget gak sih pakai WhatsApp? Nge-tracknya susah. Ya gak sih? Statusnya gimana sih ini? Gitu. Siapa sih yang bertanggung jawab dia sign? Udah susah nge-tracknya. Yang kita masuk, kemudian kita pelajari bisnis prosesnya mereka seperti apa, gimana cara kita bisa bantu mereka untuk mendigitalisasi lah proses ini, kemudian kita integrasiin dengan timnya finance gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita create portal, customer portal untuk sales teamnya untuk masukin detail klien yang mau di-onboard ke dalam platformnya mereka. Kemudian, nah delivery itu tugasnya hanya delivery aja untuk onboard platformnya klien baru mereka ke platform tersebut. Nah setelah deliver itu mereka ada yang namanya invoicing. Nah invoicing itu selama ini mereka tuh manual, ke email ke finance, tolong dong invoice itu kirim ke customer, ini udah selesai nih onboardingnya. Nah yang kita bantuin mereka itu kita automate prosesnya itu. Jadi setelah tim delivery untuk udah selesai melakukan onboarding itu, kita kemudian automate, kemudian kita ke finance-nya gitu. Nah itu nggak perlu ada manual. Nah ini juga ada integrasi ke sistem juga, ke luar sistem ini kita integrasi juga. Jadi mereka punya verifikasi manual. Oke. Karena berhubung waktunya udah mau habis, nah saya akan kasih key takeaways-nya apa aja. Yang pertama, jadi approach-nya dari Atlassian ke dalam IT Service Management itu berpusat fokusnya ke tim. Tapi teamwork aja nggak cukup, itu harus dikombinasikan dengan culture yang baik, kemudian praktik kerja yang baik dengan tool yang kolaboratif. Kemudian gimana sih cara kita mempercepat laju perubahan itu sendiri, baik itu service management, change enablement, segala macam di ruang lingkup service management, yaitu dengan kolaborasi dan juga automation. Automate sebanyak mungkin sebisanya, gitu supaya kita bisa ngejar laju perubahan. Kemudian ITSM service management itu di luar, nggak hanya berpatokan pada ITSM juga, itu bisa juga kita aplikasiin ke business centric use case. Nah yang paling terakhir adalah Aizeno udah membuktikan kemampuannya kita untuk membantu customer kita untuk mengimplementasikan service managementnya mereka menggunakan prinsip ITIL 4. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah sesi ini pengen, mungkin pulang, kayaknya kita harus melakukan implementasi ini, mungkin harus ada istilahnya kita perlu diimplementasikan service management segala macam, mungkin digitalisasi, kemudian mungkin prosesnya mau ada perubahan segala macam, perlu konsultasinya dari Aizeno dan bantuan dari Aizeno. Jangan sungkan-sungkan untuk mengkontak kita ya. Terima kasih semuanya.